Kisah sahabat Nabi yang pingsan saat puasa Ramadan diwajibkan pertama kali. Inilah kisah dari Qais bin Sirmah. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan telah diberlakukan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum jahiliyah untuk melakukan ibadah puasa, namun mereka menentangnya. Kemudian di masa Rasulullah SAW, pelaksanaan puasa bagi umat Islam ditandai dengan tidur sampai terbenamnya matahari. Mereka boleh makan, minum, berhubungan suami istri pada malam hari hanya sampai sebelum tidur. Namun, ketentuan ini rupanya membuat salah seorang sahabat Nabi pingsan karena harus menahan lapar karena tertidur. Suatu hari, salah seorang sahabat Nabi, Qais bin Sirmah, pulang dari sawah. Saat itu adalah bulan suci Ramadan. Seperti para lelaki lainnya, ketika matahari hampir terbenam, mereka menemui istri untuk berbuka puasa. "Istriku, apakah engkau memiliki makanan untuk kita berbuka?" ucap Qais kepada istrinya. "Tidak suamiku, tapi tenanglah, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab sang istri. Istri Qais pun pergi mencari makanan untuk suaminya. Tak lama kemudian, ia kembali dan menemukan suaminya tertidur pulas. Melihat pemandangan ini, sang istri terkejut, iba dan kasihan. "Sungguh, kasihan sekali engkau suamiku. Engkau tertidur dan belum berbuka puasa," tutur sang istri. Kemudian sang istri membangunkannya, memintanya untuk makan dan tidak berpuasa dulu esok harinya. Namun Qais enggan menerima tawaran tersebut. Ia tidak mau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Qais tetap berpuasa dan melanjutkan aktivitasnya sebagai petani di ladang. Tiba-tiba, di pertengahan hari, Qais bin Sirmah pingsan karena kelelahan dan ditambah lagi belum makan. Dihalalkan dalam perintah berpuasa. Kejadian ini pun dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu." Orang-orang Islam pun pada saat itu bergembira ria. Mereka berkeyakinan jika berhubungan suami istri saja diperbolehkan, maka tentu saja makan dan minum pun juga pasti diperbolehkan. Kemudian turunlah lanjutan ayat tersebut yang menegaskan diperbolehkannya makan dan minum sampai terbitnya fajar. "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan dari benang hitam, yaitu fajar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa sebelum ada kejadian yang menimpa Qais bin Sirmah, ada kisah lain, yaitu Umar bin Khattab menggauli istrinya di malam hari setelah tertidur. Maka turunlah ayat tersebut. Berbagai kisah tersebut menghapus ketentuan puasa yang dimulai sejak tidur dan diganti dengan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selain itu, kisah tersebut menjadi awal mula disyariatkannya sahur bagi umat Islam, sekaligus membedakan pelaksanaan puasa yang dilakukan oleh umat Yahudi dengan ditandai tidur. Keutamaan puasa: menahan lapar dan haus dalam kondisi biasa sudah barang tentu adalah hal yang berat, sebab fitrah manusia adalah memenuhi hajat hidupnya. Tetapi hal itu akan menjadi terasa indah dan nikmat jika semuanya dilandaskan pada keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. Fadilah dan keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
beberapa keutamaan puasa sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut. Mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, semua amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya, melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Puasa adalah sebagai perisai dari kemaksiatan serta dari neraka. Maka dari itu, apabila pada hari seseorang di antara engkau semua itu berpuasa, janganlah ia bercakap-cakap yang kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seseorang atau dilawan dengan bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya adalah sedang berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena taat pada perintahku. Puasa adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya. Sedang sesuatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, setiap amal perbuatan anak Adam, yakni manusia itu, yang berupa kebaikan, akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kalinya, sehingga 700 kali lipatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, melainkan puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan aku akan memberikan balasannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan kesyahwatannya, juga makannya, semata-mata karena ketaatannya pada perintahku. Seorang yang berpuasa itu mempunyai 2 macam kegembiraan. Sekali kegembiraan di waktu berbukanya, dan sekali lagi kegembiraan di waktu menemui Tuhannya. Sesungguhnya, bau bacin mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Selain itu, bagi orang yang berpuasa, bisa masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, tidak ada kerugian sama sekali bagi seorang yang telah dipanggil dari pintu-pintu itu, tetapi apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Beliau menjawab, iya, ada, dan saya mengharapkan agar Anda termasuk dalam golongan orang yang dipanggil dari semua pintu tadi. Muttafaq alaih. Selain itu, sehari berpuasa dijauhkan dari 70 tahun dari neraka, diampuni dosa-dosa terdahulu, dan ada keberkahan di dalam makan sahur, dan senantiasa dalam kebaikan selama berbuka. Demikianlah kisah Islami bidadari surga, semoga bermanfaat. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.